Ya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh koordinator, hari ini Bu Ririn akan sharing dengan teman-teman tentang kebebasan dan tanggung jawab ya. Mata kuliah ini mata kuliah kepribadian dan service excellence, kenapa diberikan di semester-semester awal? Karena memang kenyataannya ini hal yang sangat mendasar ya, yang sangat penting diperlukan menjalankan ya, bukan saja hanya sebagai profesi kita sebagai calon perawat ya, tetapi juga secara sosial. Nah, oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kebebasan dan tanggung jawab yang dimaksud adalah kebebasan dan tanggung jawab yang berhubungan dengan moral ya, akan menyangkut dengan profesi kita nantinya. Kemudian nanti kita akan menjelaskan konsep kebebasan dan tanggung jawab moral, mengidentifikasi bentuk-bentuknya, dan menganalisis hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Nah, kalau dilihat dari jenis asalnya, kebebasan itu terdiri dari kebebasan jasmani, rohani, dan moral. Yang selanjutnya akan kita pelajari lebih lanjut adalah kebebasan moral. Pada dasarnya, kita itu kan menyadari bahwa manusia dilahirkan sebagai makhluk individual juga. Kemudian juga dia sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk individu, bukan hanya saja teman-teman ya, Mbak Nandan, Mbak Nabila, Mbak Farida, termasuk Bu Ririn pun pada dasarnya menginginkan kebebasan. Karena itu fitrah kita sebagai makhluk individual. Nah, kemudian apa sih yang dinamakan dengan kebebasan? Nah, ini yang akan kita diskusikan sekarang. Kalau misalkan itu hal-hal yang berhubungan dengan saya bebas bergerak, saya bebas untuk menggerakkan tangan saya, kaki saya, untuk ikutan senam, untuk ikut apa, itu termasuk dengan kebebasan jasmani ya. Kemudian kebebasan rohani adalah kebebasan saya untuk punya cita-cita, kebebasan saya untuk mempercayai sesuatu dan tidak mempercayai sesuatu, dan kebebasan moral ini adalah kebebasan bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan dan bersikap di dalam lingkungan sosial kita. Oke, sebelumnya coba teman-teman lihat ilustrasi berikut ya. Di sini ada seekor banteng ya, ini banteng bukan sapi. Sepertinya banteng ini ya sedang nyeruduk kelompok pemuda yang sedang melakukan tawuran. Ibu Ririn ingin minta pendapatnya, menurut teman-teman apa sih perbedaan dari dua gambar ini? Mungkin kalau persamaannya, ini adalah sama-sama tindakan yang negatif gitu ya, itu persamaannya. Tapi menurut teman-teman kira-kira perbedaannya apa? Dihubungkan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Bu Ririn berikan waktu dan Bu Ririn akan minta pendapat dari Mbak Nabila Nashwa. Menurut Mbak Nabila, perbedaannya antara gambar satu dan gambar dan tanggung jawab. Silakan Mbak Nabila. Dari yang saya lihat secara universalnya sih, gambar pertama itu kayak dari itu tradisi di daerah Spanyol. Kalau yang kedua itu tawuran yang disebutkan apa ya, kontra dari dua pihak gitu. Kalau yang pertama itu, tapi saya belum menemukan hubungan korelasi dengan tanggung jawab dan hal itu. Ya, kalau misalkan dilihat dari ini sudah tadi ya ada gambaran bahwa ini merupakan sebuah tradisi di Spanyol, kemudian ini ada sebuah tawuran mungkin karena ada faktor pencetusnya. Menurut Mbak Nabila itu sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Yang tawuran. Yang tawuran ya. Kira-kira iya. Kenapa menurut Mbak Nabila kalau tawuran bisa dikontrol kan karena apa ya? Kan kayak kontra itu kan dicetuskan oleh dua pendapat yang tidak bisa kayak apa ya bertentangan seperti itu. Jadi ya saling menerima, misalnya saling menerima pendapat kayak gitu. Jadi kan tidak menyebabkan apa kayak kontra dan bukan kontra ya, tapi kayak apa ya perbedaannya mencetuskan apa ya tawuran seperti ini kan tidak ada apa mungkin pihak dari tawuran itu tidak ingin menang, tidak ingin kalah seperti itu. Jadi ya sebenarnya yang bisa dikontrol ya itu karena kita bisa menerima apa ya mungkin pendapat dari si lawan itu seperti itu sih. Ya, luar biasa bagus ya pendapat Mbak Nabila bahwa yang nomor 2 ya. Karena nomor 2 ini yang berhadapannya adalah manusia dengan manusia seperti itu ya. Yang dua-duanya sebenarnya akan punya penilaian, kita punya masalah nih dan sebenarnya banyak alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ya. Oke, good Mbak Nabila akhirnya menemukan ya arah atau hubungan ke arah tanggung jawab. Nah, Mbak Nabila kira-kira mau menunjuk siapa temannya untuk memberikan pendapat lain? Mas Boleh, Kristiadi. bebas Mbak Nabila. Mas Kris, silahkan Mas Kris.
Sambil Bu Ririn kenalan ya, karena ini kali pertama Bu Ririn masuk di kelas teman-teman dan harus online. Baik, Bu. Silakan Mas Kris. Nama saya Kris Wiyadi, untuk memberikan pendapat ya Bu ya terkait dengan yang di PPT. Mungkin kalau saya lebih hampir sama konteksnya. Jadi kalau yang tawuran itu kan memang sesuatu yang memang dilakukan oleh manusia yang akan menimbulkan konsekuensi dari si manusia tersebut. Tapi kalau untuk yang satunya hewan itu artinya perilaku hewan. Jadi kalaupun hewan melakukan kebebasan itu konsekuensinya jadi rumit. Artinya tidak memiliki konsekuensi gitu loh. Artinya si hewan ini bebas untuk apapun yang di luar kemampuan manusia gitu ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Kris. Sangat melengkapi ya jawaban dari Mbak Nabila. Bahwasannya di sini ada tambahan dari Kris, kalau manusia itu dia harusnya memikirkan konsekuensi dari tindakan yang diambilnya ya. Memikirkan apa akibat, apa dampak, apa konsekuensi yang harus dia tanggung ketika melakukan sebuah tindakan. Nah, itu adalah inti dari kuliah dengan tema sekarang kebebasan dan tanggung jawab. Oke, nah Bu Ririn jadi cerita dulu bahwa sebenarnya kesehatan jiwa seseorang itu beradaptasi dengan nilai-nilai yang dianut oleh lingkungan. Arti adaptasi ini bukan mengakomodasi semua ya. Artinya kalau saya ada di lingkungan teman-teman yang pintar, saya akan jadi rajin juga, akan sama-sama mengejar nilai yang bagus. Sebaliknya ketika teman-teman misalkan teman-temannya bergabung sama teman-teman yang merokok, maka saya pun akan merokok. Tidak seperti itu ya. Adaptasi itu adalah dia tetap bisa memegang nilai-nilai yang dia anut tanpa dia ada friksi atau gesekan yang berarti yang signifikan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga perilaku satu indikator kesehatan jiwa juga ya, di mana seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Makanya kenapa ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa diperkarakan secara hukum. Ketika seseorang pidana, maka akan diperiksa dulu kesehatan mentalnya. Nah, kemudian ketika memang menurut hasil pemeriksaan dia dinyatakan tidak sehat jiwa, maka dia tidak bisa diadili secara hukum peradilan. Nah, itulah juga makanya kenapa kita itu harus berusaha untuk melakukan tindakan yang satu indikator dari sehat jiwa. Nah, dan Bu Ririn kebetulan penelitiannya concern atau Bu Ririn banyak meneliti tentang remaja ya. Jadi dari semua sepanjang dari rentang dengan usia dewasa, remaja ini adalah masa yang dari rentang 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Teman-teman sekarang rentangnya berapa ya? 7 memasuki usia dewasa awal. Kenapa paling sulit di situ dikatakan? Karena menurut perkembangan, secara perkembangan fisiologis, di mana remaja ini mengalami fluktuasi hormon yang sangat drastis, melonjak hormon pertumbuhannya. Secara pacu tubuh badan, dia mengalami perubahan yang signifikan, tambah tinggi, tambah ya semua perkembangan secara fisik dia berkembang. Perkembangan reproduksi berkembang. Kemudian perkembangan pada arah rasa ingin tahu, pada arah ya kemauan, itu pun berkembang sangat pesat. Akan tetapi perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan prefrontal. Jadi di otak, di bagian prefrontal usia remaja itu berkembangnya tidak secepat perkembangan lainnya. Padahal korteks prefrontal itu adalah bagian di otak yang akan fungsi-fungsi kognitif penilaian secara moral. Nah, makanya banyaklah yang dikatakan dengan istilah kenakalan remaja. Bahkan ada juga remaja yang harus berhadapan dengan hukum yang kemudian menjadi anak pidana. Nah, itu masa-masa yang paling sulit ya, jadi usia remaja. Remaja juga mengalami hubungan yang lebih jauh dengan orang tua, paling jauh di usia 12-14 tahun menurut hasil penelitian. Dan akan mendekat kembali di usia seperti teman-tahun. Itu hubungan dengan orang tua itu menjadi lebih dekat lagi dibanding teman-teman saat usia SMP. Hubungan ini jangan diartikan secara hubungan fisik ya, mungkin teman-teman yang sekarang sudah harus ngekos ya karena kuliahnya di Purwokerto, padahal aslinya misalkan di luar Jawa atau akan tetapi kedekatan secara psikologis, secara komunikasi itu menjadi lebih dekat lagi dibandingkan dengan usia remaja awal. Nah, perkembangan tanggung jawab, perkembangan moral ini juga sangat riskan atau krisis pada di usia remaja. Tapi bukan artinya perkembangan moral, perkembangan tanggung jawab ini tidak dimulai pada usia yang lebih awal. Tetapi pada usia anak sekolah, pada usia preschool itu juga sudah mulai dibentuk ya. Sudah mulai dibentuk, tapi itu belum kuat, belum menetap, masih bisa goyah untuk meyakinkan bahwa diri aku seperti ini, untuk menentukan bahwa masa yang riskan. Sekarang kita harapannya teman-teman sudah memasuki usia remaja akhir menuju dewasa awal, harapannya memang rasa tanggung jawab ini sudah mulai menetap dan sudah lebih kuat. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Mas Kris ya, bahwa perbuatan manusia itu memiliki konsekuensi ya. Ada konsekuensi moral.
Sedangkan kalau hewan itu tidak memiliki akibat atau pertanggungjawaban moral, sehingga apa yang dilakukannya ya bebas-bebas saja, gitu ya. Manusia adalah subjek atas tindakan, jadi pelaku. Artinya pelaku, kita itu sebenarnya memiliki kendali untuk melakukan dan tidak melakukan, untuk mau dan tidak mau. Jadi bukan kita ketika melakukan sebuah tindakan lepas tanggung jawab dengan mengatakan, soalnya diajakin sih Bu. Ingat bahwa kita sebenarnya subjek dari tindakan kita sendiri. Ya, itu merupakan faktor penarik ya, adanya hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan. Tapi pada dasarnya pengambilan keputusan tetaplah kita. Nah, teman-teman pun begitu menginjak umur 18 tahun, bahkan bukan saja tanggung jawab secara moral, tetapi tanggung jawab secara hukum pun ini sudah mulai berlaku. Ya. Oke. Nah, kebebasan moral adalah tindakan manusia yang dilakukan berdasarkan akal budinya. Akal budi sebagai fitrah atau kodrat yang dimiliki manusia memiliki kehendak bebas untuk berbuat atau tidak berbuat secara moral. Jadi kita itu punya kebebasan kok untuk bisa memilih. Jadi jangan kemudian menyerahkan, soalnya saya dipaksa, soalnya saya ditawarin, karena kita punya kebebasan untuk memilih. Salah satu terapi untuk masalah kesehatan jiwa dinamakan logoterapi. Di situ terapinya itu si helper atau perawat ya, terapis itu berusaha untuk membentuk harapan-harapan pada seseorang pasiennya. Karena apa? Ternyata berdasarkan hasil penelitian pada zaman dulu, zamannya Nazi, orang itu banyak banget yang bunuh diri. Ya. Kenapa mereka banyak yang bunuh diri? Karena mereka merasa tidak punya harapan. Nah, ternyata harapan inilah yang menjadikan seseorang ini merasa bahwa hidupnya berharga, harus mempertahankan biar saya tetap bisa hidup, biar saya bisa mewujudkan harapan-harapan saya. Nah, walaupun secara fisik pada zamannya Nazi itu mereka terkungkung dengan semua kan dibatasin aktivitasnya, tetapi secara harapan sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi harapan-harapan kita. Kita punya kebebasan yang mutlak untuk memiliki harapan. Dengan catatan, buatlah harapan itu sesuatu hal yang realistis. Itu kriterianya kalau kita sehat jiwa. Orang gangguan jiwa juga sama ya, punya harapan-harapan. Hanya bedanya dari mereka beberapa harapannya tidak realistis. Nanti mungkin teman-teman akan praktek di rumah sakit jiwa. Nanti teman-teman akan menemukan kalau ditanya namanya siapa? Saya manusia ikan gitu. Saya ingin jadi manusia ikan atau saya calon Nyi Roro Kidul. Nah, kalau itu bukan artinya tidak bebas untuk memiliki harapan. Tetapi harapan itu dalam koridor harus sesuatu hal yang realistis mungkin diwujudkan oleh kapasitas sebagai seorang manusia. Nah, jadi untuk melakukan dan tidak melakukan tindakan sepenuhnya ada pada diri kita. Kita bebas untuk memilih, tetapi bebas juga berarti kita akan bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab akan konsekuensinya. Nah, sekarang kita identifikasi apakah sudah kita menjadi seorang manusia yang bebas. Pertama, dapat menentukan sendiri tujuan-tujuan dan apa yang dilakukan. Nah, ini juga kalau Bu Ririn prinsipnya gini, kenapa Bu Ririn suka keperawatan jiwa ya? Karena sebelum Bu Ririn merawat pasien, Bu Ririn bisa mengidentifikasi dulu diri sendiri. Anak-anak Bu Ririn, keluarga Bu Ririn. Ini pun harus jadi pelajaran ya buat teman-teman bahwa kebebasan itu dibutuhkan oleh setiap individu. Nah, kemudian seringkali pada beberapa kondisi orang yang merasa dia lebih powerful atau memiliki dia superioritas, misalkan orang tua ke anak. Banyak kasus di mana orang tua itu memiliki kecenderungan untuk menciptakan anaknya itu sebagai minimi. Paham ya, minimi ya? Jadi menjadi seseorang menjadi objek yang akan mewujudkan cita-cita orang tuanya. Nah, mungkin teman-teman masing-masing punya pengalaman ya, bagaimana flashback lagi, tapi bukan artinya jadi menyalahkan orang tua, bukan. Ini sebagai refleksi diri kita. Besok ketika teman-teman menjadi seorang orang tua, maka kita harus bijak bahwa setiap individu termasuk anak kita, walaupun misalkan menurut anak kita kan saya berhak untuk mengarahkan betul, tetapi untuk menentukan tujuannya
itu tidak sepenuhnya berada di tangan orang tua ya. Karena seseorang itu tetap harus memiliki tujuannya sendiri, tujuan itu diarahkan betul, harus diarahkan pada tujuan-tujuan yang baik. Kemudian cara apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya, itu pun setiap orang kan punya cara yang berbeda-beda ya. Seperti sekarang teman-teman juga mungkin menentukan jurusan kuliah. Bu Ririn yakin di semester 3 ini ada yang masih galau sebenarnya. Apa benar sih saya ini mau jadi perawat gitu? Nggak pernah kepikiran loh, tapi pas tes iseng bahkan, nah itu jadi curhat Bu Ririn ya. Sebenarnya saya dulu juga tidak pernah benar-benar kalau dari kecil ditanya mau jadi apa, nggak pernah jawab menjadi perawat. Tapi kalau sekarang ditanya, Bu Ririn menyesal berarti menjadi seorang perawat? Oh tidak ya, saya bangga menjadi seorang perawat. Bagaimanapun saya, apalagi bagi seorang perempuan ya, tugasnya di keluarga jelas harus merawat anggota keluarganya, nah baik fisik maupun psikologis. Gitu. Tapi dulu pun aslinya Bu Ririn itu enggak mengatakan cita-cita saya jadi perawat. Hanya ceritanya saat mau SPMB, kalau dulu kan tesnya SPMB namanya, qadarullah Bu Ririn sakit dan opnam ya. Saat itu opnam dan Bu Ririn melihat sosok perawat itu sangat care sekali gitu ya. Bahkan di hari yang masih opnam itu Bu Ririn harus menyerahkan formulir pendaftaran SPMB dan tidak bisa diwakilkan. Nah, saat itu saya mengisi pilihannya ingin jurusan lain ya. Itu pokoknya ingin jurusan hubungan internasional. Tetapi ternyata di formulirnya itu harus diisi 3 jurusan. Nah, untuk menentukan 2 jurusan lainnya benar-benar nggak punya pilihan, karena saat itu benar-benar kekeh pengen itu aja, nggak mau yang lain. Tetapi karena harus diisi, ya udahlah isi apa ya? Karena terinspirasi, ih perawatnya baik banget, udahlah jurusan keperawatan. Nah, asal mulanya seperti itu. Ini motivasi saja buat teman-teman bahwa kalau yang sekarang masih galau, perasaan yang wajar. Karena dulu pun Bu Ririn sampai semester 3 ya masih benar nggak sih? Tetapi insya Allah kalau kita sudah mencoba dengan berbagai usaha, dengan berbagai cara, ternyata masuknya di harapan bangsa dan jurusan S1 keperawatan, insya Allah itu bukan suatu hal yang buruk. Ya. Kemudian bagaimana kita untuk tetap mensyukurinya, kemudian kita kan selalu meyakini bahwa sebenarnya yang lebih tahu rencana untuk kita itu kan bukan kita ya, tetapi Allah, tetapi Tuhanlah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Nah, kembali lagi, mungkin dari teman-teman ada yang masih, ini bukan cita-cita aku, tapi ini orang tuaku yang menginginkan aku di keperawatan. Berarti besok saat teman-teman menjadi orang tua, diskusi dengan anak itu sangat dibutuhkan. Ya, ini refleksinya atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk besok teman-teman ke pasien, bahkan dalam kondisi yang darurat sekalipun, sebenarnya semua tindakan keperawatan itu atas, apalagi yang invasif, itu atas persetujuan pasien. Ya, tidak bisa kita yang menetapkan tujuan untuk pasien, karena pasien manusia bebas. Ya. Terus mengatakan, saya juga kan perawat manusia, Bu, tapi bebas. Kita ada memang manusia bebas, tetapi saat menjalankan kewajiban, ada kode etik yang mengikat kita. Ya. Nah, sehingga kita kerja dalam koridor aturan-aturan tersebut. Apalagi kalau bukan dalam kondisi darurat ya, seseorang itu sangat terbuka untuk dapat menentukan pilihan-pilihannya ya. Jadi dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. Kita harus selalu berbesar hati teman-teman bahwa kalau misalkan melihat seseorang yang sangat sukses, jangan kemudian kita mengatakan, oh ya pantas, dia kan anaknya siapa, dia punya ini, punya itu. Selama dia masih manusia, kita masih manusia, artinya kita punya peluang ya untuk bisa sukses seperti dia. Bu Ririn selalu katakan seperti itu. Misalkan untuk melanjutkan kuliah, kalau saya Bu kuliahnya sampai S1 aja udah selesai. Ini aja juga udah orang tua saya udah sangat mengusahakannya gitu. Banyak beasiswa ya untuk kedepannya melanjutkan S2, untuk melanjutkan S3. Nah, teman-teman punya kemungkinan untuk memilih banyak alternatif sebenarnya. Hanya masalahnya kita mau atau tidak untuk mencari alternatif-alternatif tersebut. Tidak dipaksa atau terikat untuk melakukan sesuatu yang tidak akan dipilihnya sendiri oleh kehendak orang lain. Itu ya, jadi kita bebas menentukan tujuan, meraihnya dengan cara apa, kemudian kalau ada pilihan-pilihan,
kemungkinan-kemungkinan itu bisa kita pilih, dan saat memilih itu tidak ada orang yang memaksa, mengharuskan kita untuk mau dan tidak mau untuk memilih sesuatu. Oke, sampai di sini konsep kebebasan yang dijelaskan. Apakah ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Silakan, boleh raise hand, tidak usah menunggu sampai sesi ini selesai ya. Atau kalau ada yang kurang jelas, silakan kita bisa diskusi. Izin masuk, Bu. Silakan, Mas Kris. Jadi gini, kan kodratnya manusia kan memang punya kebebasan ya, Bu ya. Betul. Tapi manusia itu sendiri kadang ada sisi di mana rasa nggak enakan. Nah itu kira-kira atas gimana ya, Bu ya? Oke. Kayak nggak bebas gitu loh, kan untuk nolak atau hal semacamnya untuk saat diajak ajakan gitu. Itu gimana mengatasinya, Bu ya? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Ini juga sebenarnya masalah Bu Riri juga sama, orangnya nggak enakan. Intinya kan begitu ya. Bebas Bu, saya paham, saya ini punya kebebasan. Tapi saat prakteknya Bu, tetap aja nggak enak gitu kalau nolak. Apalagi kalau udah yang ngajaknya itu orang dekat gitu ya, teman, sahabat. Kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak nolak. Nah, teman-teman, nanti kalau di semester, sebenarnya kalau lebih mau memperdalam, ada mata kuliah manajemen stres. Jadi di manajemen stres itu bisa disebabkan karena kita nggak bisa nolak ajakan. Itu ya, jadi masalahnya adalah stres ini bisa timbul karena kita tidak kuasa untuk menolak ajakan. Nah, ada yang dikatakan namanya terapi boundaries. Terapi boundaries diri ini, bagaimana kita latihan membatasi diri kita ini di sini. Batas-batas yang menurut aku boleh untuk diri aku, A, B, C, D, ini menjadi boundary saya. Jadi seperti balon yang menyelimuti saya. Ketika saya dimasukkan ke kolam manapun, saya tetap ada di dalam balon tersebut. Jadi sejauh mana orang lain boleh mengintervensi kehidupan saya, itu tetap, tapi si balon ini fleksibel ya Mas Kris. Jadi artinya nggak benar-benar ini nilai yang sangat kaku banget nilainya, tidak bisa ditembus sama sekali, bukan. Tapi nilai ini fleksibel sampai pada batas seperti apa kita bisa mentolerir. Artinya memang bukan artinya karena saya bebas, sekarang pedewek gitu ya, terserah aku pokoknya, kalau enggak gitu. Tidak begitu juga, tidak sekaku itu juga. Tetapi pada hal-hal yang memang sangat prinsipil, yang dikatakan terapi boundaries memang untuk pelatihan mengatakan maaf. Maaf, saya tidak bisa karena seperti ini. Nah, itu bagaimana bisanya karena tidak enak? Tidak bisa kalau kita tidak latihan seperti itu. Bahkan pada pasien gangguan jiwa pun, kita nanti teman-teman akan diajarkan biar ke pasien itu kita mengedukasi, melatih pasien bisa menolak untuk sesuatu hal yang tidak ingin dia lakukan. Karena banyak sekali ODGJ juga yang dia stres itu karena merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu. Padahal saya nggak mau, dipaksa nikah Bu sama si ini, padahal saya cintanya sama si ini, stres, gangguan jiwa. Nah, karena apa, dia itu belum memiliki kemampuan untuk menolak tadi. Ya, jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari tetap harus punya boundaries diri. Bagaimana cara untuk menumbuhkan saya bisa menolak? Tidak akan bisa kalau kita tidak mulai melatih ya. Katakanlah maaf, dan kita harus berpikir bahwa mungkin saat itu nggak enak orang yang kita tolak. Tapi kita harus yakin bahwa pada dasarnya setiap orang itu akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan dirinya sendiri dibandingkan memikirkan orang lain. Artinya ketika kita melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut teman kita jadi, kok nyebelin banget sih, dia akan memikirkan tidak akan selama dia memikirkan dirinya sendiri. Nah, artinya jangan terus kita berpikir secara kognitif bahwa kalau aku menolak, dia jadi sebel sama aku, dia jadi gak enak sama aku, itu belum tentu terjadi seperti itu. Ya, makanya latihan saja. Memang kalau itu hal-hal yang prinsip, benar-benar gak bisa ditembus, katakan maaf. Maaf, saya tidak bisa. Berikan alasan yang itu soft ya, cenderung tidak menyakiti. Misalkan karena berbeda banget, diajaknya ke hal yang sangat negatif. Sorry ya, nggak mau, aku bukan orang yang seperti itu. Nih ya, menurut ayatnya begini, menurut hadisnya seperti ini, kamu harusnya begini. Nah, ya itu mungkin akan membuat menyakiti ya. Tapi kalau kita sampaikan dengan cara-cara yang bahasa mudah dimengerti oleh dia, aduh maaf lah, aku nggak bisa ikut, lanyong wedi karo biungnya nyong, nanti dimarahin dan lain-lain. Kita bisa menolak seperti itu. Dan jangan langsung menyimpulkan nanti dia membenci kita. Tidak. Banyak kadang-kadang kita itu tersiksa oleh kesimpulan kita sendiri. Namanya jumping to conclusion.
kita langsung loncat pada kesimpulan kalau aku nolak nanti dia jadi begini ke aku, padahal itu belum mungkin terjadi, ya. Dan orang lain pun tidak akan memikirkan kita sebanyak dia memikirkan dirinya sendiri, gitu, ya. Dan harus mulai latihan saja, katakan memang kalau itu tidak bisa, ya tidak bisa, minta maaf, begitu. Gitu Mas Kris. Bagaimana? Ada lagi yang mau didiskusikan? Terima kasih Bu Ririn. Ya, jadi memang secara bahasa juga benar disampaikannya dengan cara yang baik, karena yang namanya hal seperti ini kan sebenarnya bukan cuma masalah benar dan salah ya, tetapi masalah enak dan nggak enak. Moral kan berhubungan juga dengan itu kan, enak dan nggak enak, ini lazim dan nggak lazim, ya pantas atau nggak pantas, bahkan itu pun sangat dipengaruhi oleh budaya ya. Mungkin teman-teman ada yang dari luar Jawa, kalau Mas Kris dari mana asalnya? Dari Semarang, Bu. Oh, dari Semarang, Jawa Tengah juga ya, tapi ya tetap tanda kutip sebenarnya ada spesifikasi yang agak berbeda juga. Budaya kan